Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini kita akan membahas buku ini. Seperti apa bukunya? Yuk kita review bersama. Kita langsung saja reviewnya. Kita mulai dari covernya. Akan gue buka dulu sampul bukunya biar kelihatan lebih jelas, karena desain covernya ini sedikit unik dari yang lain. Oke, ini adalah desain covernya. Penampakan depan seperti ini, dengan cover yang glossy dan gimana gitu. Ilustrasi di depannya itu terdiri dari beruang, bulan, terus kayak ada bangunan kota, terus ini lingkaran tengah ini udah kurang tahu apa, tapi itu seperti desain-desain yang punya pola gitu. Gue lupa sebutannya apa, tapi ada deh, ada nama desainnya, desain dengan pola-pola yang berulang-ulang gitu. Nah, terus di bawah ini ada kayak buku, terus kayak TV ya, buku, TV, dan nama penulis sendiri di bawah. Nah, itu depannya. Belakangnya sendiri ya cukup hanya tulisan judul dilingkarin dengan sama ilustrasi yang gue sebutin sebelumnya, terus blurbnya, terus sama ya deskripsi tentang penulisan dan sebagainya di bawah. Secara sampul gue suka sih, menarik sampulnya. Seandainya kalian pergi ke toko buku dan pergi ke sebuah rak kategori fiksi, fantasi, terus tiba-tiba terpampang novel ini di depan tumpukan buku tersebut, di rak tersebut, kalian langsung akan tertarik dengan desain sampulnya kayak gini. Kalian pasti akan penasaran, wah ini depannya ada beruang gitu, terus ada kayak kucing juga. Saya lupa menyebutkan, kayak ada kucing juga. Terus ada ilustrasi seperti bangunan-bangunan yang futuristik gitu. Wah ini kayaknya fantasi, itu kombinasi sci-fi, keren gitu kayaknya ceritanya. Nah, pasti kalian pikir kayak gitu dan kalian langsung tertarik dengan bukunya. Itu sih untuk komen pertama pada desain sampulnya. Berikutnya yang akan kita bahas itu adalah ceritanya sendiri. Judul bukunya ini adalah Bumi, yang ditulis oleh Kak Terelie, dan dia adalah salah satu penulis yang sekarang sudah cukup terkenal dengan karya-karya, terutama seri Buminya. Bukunya ini ketika gue membuat video ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buku, 9 seri. Dari seri Bumi ini ada 9 buku, yang gue punya udah 7 dan gue baru baca 1. Jadi ditunggu aja untuk buku-buku berikutnya, kita akan review juga, akan gue review juga. Kita review bareng-bareng. Bumi ini cerita tentang apa sih? Kalau secara desain sampul mungkin kalian akan berpikir, wah ini pasti fantasi sci-fi gimana gitu kalau kalian belum baca. Tapi kalau kalian udah baca, pasti kalian akan tahu, oh ternyata ceritanya begini. Ceritanya itu adalah tentang 3 orang anak yang terdiri dari Raib, Sally, dan Ali. Biar gue jelasin dulu. Raib ini adalah anak yang tipikalnya itu ingin membantu orang lain, tidak ingin menyusahkan orang lain, terus cukup pendiam, dan dia ini selalu tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Itu karakteristiknya. Iklan sebentar ya, oke. Terus Sally ini karakternya itu yang friendly, sahabat yang selalu, atau teman yang selalu ada di samping temannya, yang bisa dibilang sahabat yang selalu ada di setiap waktu ketika kita susah, senang, dan sebagainya. Nah, sementara Ali ini adalah cowok dia. Kalau dua yang pertama ini adalah cewek, Raib dan Sally ini adalah cewek, dan Ali ini adalah cowok. Dia tipikal yang bisa dibilang anak bandel tapi pinter, karena dia itu menang lomba inilah, ikut lomba itulah, bisa ini bisa itu, pokoknya dia orangnya pinter, jenius gitu. Nah, itu adalah 3 orang ini yang bercerita di buku ini.
mereka itu berpetualang. Oke, kita nggak langsung ke bagian itu dulu ya. Kita mulai dari awal ceritanya dulu. Awal cerita itu adalah mereka di sekolah, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang dengan berpakaian baju serba gelap warna abu-abu hitam gitu, yang membawa tongkat yang bisa berubah menjadi tombak gitu. Dan yang mereka incer itu adalah si Raib, yang ternyata ujung-ujungnya Sally juga ikut-ikutan, Ali juga diikut-ikutan, karena kebetulan mereka sedang bareng gitu. Entah bagaimana ketika mereka diserang, guru matematika mereka yang bernama Bu Selena ini datang membantu membuka sebuah lorong portal gitu, muncul di depan mereka menyerang pasukan musuh. Dan ini udah kayak kita mulai bisa mengetahui, wah ini kayaknya ada sihir-sihirnya gitu, punya super power dan sebagainya. Nah, yang ternyata benar, si Raib ini dia punya kekuatan bisa menghilangkan benda atau memindahkan benda, terus bisa membuat tubuhnya tidak terlihat. Sementara si Sally ini dia bisa menggerakkan benda, memunculkan cahaya, dan mengeluarkan petir gitu. Terus untuk karakter ketiga, si Ali ini dia bisa merubah wujudnya itu menjadi seekor beruang raksasa yang ukurannya mungkin 3 meteran, gede pokoknya, dan punya cakar dan sebagainya ya, selayaknya beruang gitulah. Nah, ini ketika mereka diserang di sekolah, di sebuah ruangan olahraga atau ruangan pertemuan gitu, muncul gurunya itu Bu Selena. Bu Selena membantu mereka, yang ternyata Bu Selena ini merupakan seorang keturunan dari bangsa bulan. Nah, di dunia fantasi ini ternyata bumi itu tidak hanya punya satu kehidupan yang kita tahu, melainkan punya 4, yang terdiri dari manusia bumi biasa yang kita ketahui, yang itu merupakan ya orang-orang biasa lah. Dan salah satu keturunan mereka itu adalah si Ali. Berikutnya itu adalah keturunan bangsa bulan, di mana dia atau orang yang mempunyai darah keturunan bulan ini adalah si Raib. Dia punya kekuatan bisa yang kalian tahu, yang gue sebutin sebelumnya, menghilangkan benda lah, membuat tubuhnya menghilang lah, bisa tiba-tiba menggelapkan atau mematikan lampu dan sebagainya. Nah, ketiga itu adalah bangsa matahari, di mana yang menjadi keturunannya itu adalah si Sally. Sally ini dari keturunan bangsa matahari, di mana dia bisa melakukan berbagai hal seperti memunculkan petir, memindahkan benda, memunculkan cahaya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya itu adalah keturunan bintang atau bangsa bintang yang masih menjadi misteri. Mereka bisa ngelakuin apa aja. Nah, di sini guru mereka bertarung melawan si sosok yang menyerang mereka, yang dipimpin oleh seseorang bernama Tamus. Dan Tamus ini punya niat untuk membebaskan seorang yang bernama atau punya julukan yang tak bermahkota. Dan dia ini dulunya ceritanya adalah seorang keturunan bangsa bulan yang punya kekuatan dan belajar dari bangsa-bangsa lain. Jadi dia aslinya keturunan bulan, tapi dia kayak melakukan perjalanan, berpetualang, belajar ini itu hingga dia bisa belajar ilmu dan kekuatan dari bangsa-bangsa lain, sehingga dia menjadi satu-satunya orang yang paling kuat yang pernah ada. Tapi sayangnya dia dijebak oleh adik tirinya bersama ibunya, yang kemudian dia dijebloskan ke sebuah penjara yang bernama penjara atau dimensi bayangan di bawah bayangan. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Terus ketika pertama di sekolah, Bu Selena memerintahkan 3 anak ini untuk langsung pergi melarikan diri. Dia akan menghalangi Tamus, memberikan mereka waktu. Mereka pergi dan ternyata mereka berpindah ke negeri bulan. Jadi bumi penduduknya manusia biasa. Terus di atas bumi itu ada namanya bangsa bulan yang punya kekuatan yang seperti gue sebutkan. Terus yang berikutnya itu adalah bangsa matahari yang tinggal di atas awan. Dan yang berikutnya itu adalah bangsa bintang yang tinggal di luarnya lagi, di luar bumi dan lebih jauh lagi gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ceritanya. Inilah konflik petualangan mereka, mencoba setelah mereka melarikan diri melalui portal yang dibuka oleh si bu gurunya Selena ini. Mereka terjebak di negeri bulan, di bangsanya bulan, di negerinya mereka. Dan mereka mencoba mencari jalan pulang agar bisa kembali ke bumi. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Kalau kalian pengen tahu detail-detail lain,
dari cerita ini bisa kalian baca. Kita mulai reviewnya, oke? Secara cerita gue suka banget. Deskripsinya itu luar biasa, sangat bagus sih menurut gue. Nggak bertele-tele yang gimana-gimana, karena ini termasuk kategori cerita yang fast pace, atau bisa dibilang alurnya cepat. Nggak kayak contohnya kalau alur yang lama itu adalah kayak bukunya atau novelnya The Hobbit dan The Lord of the Ring deh. Itu ceritanya lambat karena mereka melakukan pertualangan panjang, berhari-hari ceritanya, berbulan-bulan bahkan, hingga mereka mencapai konflik cerita dan ending. Nah, kalau sementara ini kejadiannya hanya dalam waktu 3 kali 24 jam kurang lebih, sekitar 3 harian gitu. Jadi hari pertama konflik di sekolah, mereka berpindah ke negeri bulan, terus mereka melakukan penelitian di sana dan sebagainya, mencari tahu cara pulang dan sebagainya. Terus 2 hari kemudian atau 2 atau 3 hari kemudian terjadi, karena di kota bulan tersebut terjadi kudeta dan sebagainya, terus mereka berperang dan sebagainya, mereka mengalahkan Thanos dan sebagainya, yang kalian bisa baca sendiri detailnya nanti di buku ini. Mereka akhirnya sebenarnya nggak tahu juga sih mereka pulang atau belum, tapi di sini di akhir cerita sih sepertinya mereka belum bisa pulang. Mungkin bisa ketika bu gurunya Bu Selena ini membantu mereka pulang, karena hanya Bu Selena yang tahu cara membuka portal untuk kembali di sana. Dan di sini mereka berhasil menyelamatkan bu guru mereka Selena setelah Bu Selena ini ditangkap oleh Thanos gitu. Nah, gue berkesimpulan kalau mereka berhasil pulang. Ceritanya kurang lebih kayak gitu, alurnya bagus, bisa dibilang salah satu novel fast pace atau cerita cepat cukup bagus karena nggak bertele-tele. Biasanya ada orang yang menulis cerita dengan alur cepat tapi bertele-tele, seakan-akan ceritanya itu berlangsung berhari-hari dan lama, padahal enggak. Secara karakter gue suka pengembangan karakternya. Jadi mereka punya kekuatan, mereka belajar sendiri masing-masing, mereka latihan sendiri selama mereka terjebak di negeri bulan, sehingga kayak perkembangan karakter mereka itu terlihat jelas. Tidak gimana ya sebutannya, tidak secara instan langsung kuat gitu. Enggak, mereka kayak ada latihan dulu, bisa gagal dulu, nyoba banyak hal dulu dan sebagainya, hingga mereka bisa ikut berperang atau bertarung di negerinya bulan, mencoba menyelamatkan gurunya dan mencoba mencegah kehancuran di negeri bulan tersebut. Nah, kurang lebih ceritanya kayak gitu. Itu review dari gue. Dan kalian gimana? Gue sih suka. Sejauh ini yang gue baca itu kebanyakan adalah novel-novel terjemahan dari penulis luar, dari berbagai negara penulisnya. Dan baru kali ini gue baca novel fantasi karya penulis Indonesia sendiri, dan gue langsung suka sih. Gue sekarang langsung baca novel seri keduanya atau buku kedua dari seri Bumi ini. Jadi kalian tunggu aja review berikutnya. Terus kalau ditanya, gue suka sih karakternya si Ali, nyebelin, pinter, licik, dan tiba-tiba bisa punya kekuatan gitu. Karena diceritakan di sini awalnya dia nggak tahu dia punya kekuatan, tapi entah bagaimana karena situasi terdesak, tiba-tiba dia bisa punya kekuatan untuk berubah wujud menjadi beruang raksasa gitu. Itu keren sih menurut gue. Nah, itu review dari gue. Kalian bisa tulis apa sih pendapat kalian tentang buku ini di kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe, komen, dislike juga kalau nggak suka, sebagai masukan biar gue introspeksi lagi videonya harus bikin seperti apa. Karena dari engagement kalian gue tahu, wah berarti videonya ada yang kurang nih, berarti harus diperbaiki ini nih. Ya silahkan kalian berkomentar. Kita bisa juga diskusi tentang buku ini dan ceritanya di kolom komentar. Kalian pengen berpendapat seperti apa tentang buku ini kalau kalian sudah baca. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.